بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Mungkin banyak dari kita yang seringkali menganggap remeh sebuah sumpah dan dengan mudahnya mengucap sumpah untuk hal sepele kemudian berdusta atasnya. Namun tahukah kita jamaah, ternyata sebuah sumpah juga dapat membuat hidup kita sengsara. Mengapa bisa demikian? Hari ini insya Allah kita dengarkan dengan seksama. Islam itu indah akan membahas dengan tema jangan asal sumpah kalau nggak mau hidup sengsara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pastinya jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang lagi menyaksikan Islam itu indah pagi hari ini udah penasaran banget nih. Kok bisa sih yang namanya bersumpah ini bikin hidup jadi sengsara? Terus bagaimana, buat apa dan kapan aja sih yang kita diharuskan untuk bersumpah? Nah hari ini kita bahas sama-sama, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Tema kita pagi hari ini adalah jangan asal sumpah kalau nggak mau hidup sengsara. Nah ini ya. Ini bagus nih buat orang-orang yang suka bentar-bentar sumpah demi apa lu gitu. Yang ada yang mancing juga ya. Ini kita lihat sebuah tayangan dulu nih tentang seseorang yang memenuhi nazarnya ketika disembuhkan dari penyakit. Ini tayangannya. Aksi nazar berjalan kaki dari Sedang Begadai ke Banyuwangi dilakoni Amiruddin, pria berusia 44 tahun warga desa Kampung Mandailing, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Sedang Begadai, Sumatera Utara. Amiruddin berjalan kaki dari Sumatera Utara untuk memenuhi nazar yang ditebusnya ketika sakit. Sebelumnya, Amiruddin yang setiap hari bekerja serabutan ini mengaku mengalami sakit lumpuh pada kedua kakinya selama 7 bulan. Iya ini dia ya buat jamaah Islam itu indah yang sedang menyaksikan. Ini sebelum kita membahas lebih dalam tentang sumpah atau soal sumpah ya. Kita pernah mendengar juga pastinya tentang hal yang tadi kita baru dengar ini namanya nazar. Wah, nah ini bedanya gimana nih? Kita pengen tahu juga yang namanya nazar sama sumpah bedanya nasar. apa gitu. Nah itu nazar. Ya. Buat Abi, punten Abi. Allah barik fiik. Mungkin bisa dijelaskan kepada jamaah yang ada di rumah, apa sih perbedaan yang paling mendasar antara sumpah dengan nazar gitu. Silakan Bi. Bismillah, izin. Allah barik fiik. Ustaz izin Maulana, ya Ustaz sama Ustaz Syam izin. Allah barik fiik. Terima kasih Mas Fadli. Abi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, ketika ditanya dengan mengatakan apa perbedaan sumpah dengan nazar? Iya. Cukup banyak para ulama mendefinisikan, namun definisi yang paling singkat dengan ucapan apa perbedaan sumpah dan nazar? Ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaan yang ada, kalau dikatakan sumpah para ulama, apa sumpah itu? Ulama mengatakan al-qasmu li ta'kid, ya, artinya bersumpah untuk menegaskan atau meyakinkan satu perkara. Itu kalimatnya. Itu adalah sumpah dengan mengatakan demikian. Maka sumpah ini bisa digunakan punten dengan kata-kata mengambil nama Allah. Misalnya wallahi, iya. Nah, misalnya begini nih. Telah datang fulan. Setelah itu, masa sih? Yakinkan. Sesungguhnya dia telah datang. Masa dia datang? Wallahi dia telah datang. Nah itu adalah
ketika mengatakan sumpah, ini untuk menegaskan, meyakinkan kalau dia ini telah datang ataupun meyakinkan sesuatu yang telah dilakukan ataupun yang tidak dilakukan. Itu sumpah. Dan punten, simak baik-baik, ini sama-sama harus dengan mengatakan nama Allah. Maka dengan mengatakan al-yamin disebutnya ya. Yamin ini billah harus dengan nama Allah. Jadi kalau bahasa Arab sumpah itu apa? Sering dikatakan al-yamin. Kenapa dikatakan yamin? Yamin itu tangan kanan. Kenapa? Karena rata-rata orang bersumpah selalu sambil mengatakan dan memegang tangan kanannya. Sambil bersalaman, demi Allah saya tidak mengambilnya. Demi Allah saya tidak melihatnya. Itu ada al-yamin, maka dikatakan demikian. Dan kalau sumpah ini bisa dilepaskan oleh diri kita, misalnya ternyata demi Allah saya tidak akan datang ke rumahnya. Ternyata, aduh saya nggak bisa nih, saya harus datang ke rumah. Maka cepatlah diganti untuk membayar kifaratnya. Itu boleh dibatalkan. Namun kalau nadar, ini simak baik-baik. Jika nadar ini telah diucapkan, nadar itu apa? Nadar itu mewajibkan sesuatu perbuatan yang tadinya bukan wajib kepadanya. Misalnya ada nadar yang mutlak. Pokoknya bulan depan saya mau puasa 3 hari. Tanpa ada penyebab, itu nazar mutlak. Dan itu adalah syar'i dan bisa dilakukan. Ada nazar muqayyad dengan mengatakan, pokoknya kalau saya sehat, saya bulan depan akan puasa 3 hari. Itu muqayyad. Dan ingat, nazar ini tidak bisa diganti. Apalagi yang untuk takarrub kepada Allah, maka harus dilakukannya secara sempurna. Maka dia wajib untuk melakukan puasa di bulan depan itu selama 3 hari karena dia nazarnya demikian. Hukumnya bagaimana? Yang namanya nazar mu'allak, para ulama mengatakan makruh. Ya. Bahkan beberapa ulama mengatakan nggak usah nazar untuk melakukan kebaikan dengan penyebab atau mu'allak tadi. Seakan-akan kalau saya sehat saya akan infak. Kalau tidak sehat berarti saya tidak infak. Seakan-akan dengan mengatakan, ya Allah aku akan melakukan kebaikan asal engkau. Jadi ada syaratnya. Maka para ulama orang yang suka melantunkan nazar dengan terkaitnya mu'allak atau dengan syarat. Digambarkan dia ini adalah orang pelit. Kenapa? Karena dia melakukan hal itu kalau ada keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten. Maka kalau saya sehat saya akan infak misalnya 500 ribu. Padahal infak dulu 500 ribu baru Allah berikan kesehatan. Dan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kapan ketika nadar? Saya puasa 3 hari bulan depan karena saya ini sehat. Akhirnya dia harus puasa. Punten, seandainya dia tidak bisa puasa, bolehkah diganti nadar? Itu boleh, tapi dengan sepertinya sesuai dengan syariat. Seperti kalau misalnya orang tidak bisa puasa, maka it'amu sittina miskinan. Berarti dia 1 hari memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Hal ini berarti 3 hari tinggal dikali saja. Jadi istilahnya hampir ada kemiripan antara sumpah dengan nadar. Dan kifaratnya juga adalah sama. Kalau sumpah bisa diganti dengan cepat, tapi kalau yang namanya nazar tidak bisa kecuali harus dilaksanakan secara sempurna. Wallahu a'lam. Jadi nazar juga ada 2 tadi dia, ada nazar mutlak sama nazar mu'allak gitu ya. Betul. Nah, ini Masya Allah nih, kita baru belajar juga nih bicara masalah nazar. Sebenarnya masih ada lagi nazar mubah. Nazar apa? Nazar mubah lebih baik tidak dikerjakan tapi datanglah untuk melaksanakan dengan apa? Dengan sesuatu yang dibayar kifarat. Ada lagi nazar haram. Itu juga ada seperti itu. Oh, nanti kita kayaknya perlu ada pembahasan sendiri masalah nazar nih. Iya. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Biasanya ini kan orang kan macam-macam nih dalam bersumpah nih ya. Ada orang yang bersumpah ya mungkin semua juga jamaah yang ada di rumah mungkin pernah mengalami ya. Buat hal-hal yang sepele yang menurut kita tuh yang sebenarnya nggak penting untuk bersumpah. Tapi ada juga yang bersumpah ini karena memang ada hal yang penting yang harus dibuktikan. Nah sekarang pertanyaan kita adalah, sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya yang mewajibkan kita itu untuk melakukan sumpah terhadap orang lain? Dan saat kapan sajakah sebaiknya tidak kita melakukan suatu sumpah? Nah kita minta penjelasan dari guru kita nih Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Izin Nabi, izin sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayyamul bid hari ini 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Satu kesyukuran buat kita karena kita mendapatkan kemuliaan, karena insya Allah tinggal 2 bulan lagi 2 Jumat kita akan ketemu Ramadan. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
tanda kesyukuran kita karena keinginan untuk beribadah. Nah ini mohon maaf kalau sumpah, makasih banyak Abi, luar biasa tadi penjelasannya membedakan antara sumpah dan nazar. Dan betul ya Mas Fadli, kayaknya nazar harus dibahas tersendiri ya. Ya, betul Ustaz. Nah kan ini sangat penting karena ya apalagi sumpah ini. Makasih banyak, saya langsung ucapkan terima kasih. Karena banyak orang menyepelekan sumpah, mengumbar sumpah. Padahal tidak dimintai untuk bersumpah. Jangan engkau bersumpah kalau tidak dimintai untuk bersumpah. Karena orang yang bersumpah itu memang ada waktu saat perlu bersumpah. Ada ndak usah bersumpah. Makanya jualan yang dikenai sumpah itu tidak berkah. Dia menjual, ini harganya 5.000. Benar nggak? Ah, wallahi ini 5.000. Ah, berarti tidak berkah jualannya. Jangan pernah menyumpahi jualan. Karena sumpah itu sesuatu yang disumpahkan, sesuatu yang sangat penting. Contoh sumpah jabatan. Dokter harus disumpah dulu. Sumpah tugas itu boleh karena itu sangat penting. Karena berkaitan dengan nyawa. Berkaitan dengan kepentingan umum. Sumpah jabatan apapun semuanya. Apalagi adanya keraguan dari orang yang diajak bicara. Sehingga harus diperkuat. Benar enggak kau lihat? Iya tadi benar. Iya masa sih? Iya ada itu yang mencuri itu. Aku lihat tadi di sana. Dia lewat sana pencurinya. Benar kau lihat? Iya. Yakin? Iya. Terpaksa, itu pun terpaksa. Ketika diminta sumpah baru. Kalau tidak diminta bersumpah jangan. Apalagi adanya pengingkaran. Ada orang tidak percaya. Sehingga harus berlandaskan sumpah. Sehingga untuk memperkuat pembicaraannya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak ada di daerah, memang ada daerah khusus. Suku enggak sedikit-dikit bersumpah. Karena sudah terkebiasaan. Ya Abi, ada daerah kalau Abi kan pernah tinggal di sana ya. Ya. Jadi dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Memang karena udah terbiasa. Nah inilah kebiasaan bangsa Arab waktu itu sebelum Islam dikit-dikit bersumpah dengan menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka, dengan menyebut nama benda-benda, bahkan menyebut orang tuanya, anaknya dan sebagainya. Ini tolong jangan dibiasakan. Makanya mohon maaf, kata sumpah ini harus dijaga baik-baik. Karena sumpah itu nanti ketika diminta baru. Contoh, kesaksian di pengadilan atau terdakwa sebelum diwawancarai, sebelum diperiksa, disumpahi dulu. Sehingga tidak ada kebohongan yang muncul daripadanya. Termasuk saksi. Saksi boleh bersumpah ketika dia tidak punya bukti. Mana buktinya? Kalau ada bukti tidak usah bersumpah. Kecuali kalau tidak ada bukti sama sekali baru udah dimintai sumpah. Dan sebaiknya saksi di pengadilan sebelumnya harus bersumpah dulu. Karena hati-hati saksi itu kalau saksi palsu jerat, hukumannya berat juga itu. Nauzubillah min dzalik, membahayakan orang juga, itu merugikan juga ya, pastinya. Bisa jadi gitu orang yang tidak bersalah justru yang... Iya malah yang kena lagi. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah tadi berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Maulana. Ada yang namanya sumpah jabatan biasanya ya. Nah sekarang kita mau coba lihat sebuah tayangan nih. Ada seseorang yang bersumpah menggunakan media Al-Quran. Nah ini coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Eko Susilo, dengan ini saya berjanji dengan sepenuh hati kepada Om Dovi dan Bule Uswatun serta bersumpah atas nama Allah yang Maha Kuasa. 1. Saya bersumpah demi Allah, mulai saat ini saya akan selalu bersikap jujur dan terbuka kepada Om Dovi dan Bule Us, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya ini biasanya kita lihat sumpah-sumpah begini Ustaz Syam nih pada saat ada pelantikan-pelantikan nih ya kan. Pelantikan gitu ya, ada pakai sumpah pakai Al-Quran. Nah, Tapi pelantikan tadi kayaknya karyawan baru. Ini gitu. apa orang biasa jujur jujur sama gitu. omnya sama tantenya ini kan beda lagi urusannya ini, bukan jabatan ini masalahnya. Mungkin dia bohongin om tantenya mulu, jadi om tantenya bosen gitu ya kan. Ya om sumpah ya deh.
Tapi ini gimana nih, boleh nggak kita bersumpah dengan menggunakan media perantara Al-Quran dengan cara diletakkan di atas kepala kayak tadi? Terus seperti apa hukumnya dalam Islam? Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Abi, bismillahirrahmanirrahim. Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, yang jelas tidak pernah dicontohkan Nabi. Kenapa tidak pernah dicontohkan Nabi? Karena mushaf itu kan nanti ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang bersumpah dengan mushaf itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada mushaf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti adanya mushaf di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda. Jadi kalau ditanya pernah nggak dicontohin Nabi pakai mushaf? Tidak pernah. Kenapa? Karena tidak ada mushaf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dipastikan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti bid'ah dong, nggak boleh dong kita lakukan. Namun ternyata di dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan bahwasanya wa minat taghlil, daripada sesuatu untuk memberatkan, yakni taghlil itu untuk menakut-nakuti atau memberatkan sesuatu supaya ada efek psikologis yang dirasakan oleh orang yang bersumpah, maka media Al-Qur'an bisa digunakan sebagai sesuatu memberatkannya. Ada caranya sebenarnya, bukan hanya ditaruh di atas kepala, namun Al-Quran tersebut dipegang dengan tangan kanannya karena disebut aiman tadi, dengan tangan kanannya lalu dibukakan surah Bara'ah atau dibukakan surah yang namanya surah At-Taubah, di mana surah At-Taubah ini berisikan siksanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang banyak sekali melanggar janji. Lalu setelah dibukakan surah Bara'ah langsung dibacakan juga salah satu surah, yakni satu ayat di dalam surah Ali Imran, yakni surah Ali Imran ayat 77. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Maka subhanallah kalau dikatakan menggunakan media Al-Quran ini, tadi benar sumpahnya, demi Allah gitu ya. Tetap demi Allah, tapi ada Al-Quran sebagai pemberatnya. Lalu dibacakan ayat ini, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, dan orang-orang yang memperjualbelikan atas nama Allah lalu mereka memperjualbelikan dengan harga murah sumpah-sumpah mereka, sumpah serapah mereka, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Enggak dapat apa-apa di akhirat. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim, enggak akan pernah bisa disapa oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kira-kira enggak menusuk di psikologisnya itu orang-orang yang bersumpah ketika dibacakan nanti ayat ini. Subhanallah. Maka di dalam kitab tadi disebutkan boleh saja menggunakan media Al-Quran, dan ada juga ulama mengatakan sumpah demi Al-Quran itu juga bisa terjadi. Kenapa? Karena termasuk daripada kalamullah, termasuk daripada bagiannya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran yaitu kalamullah. Namun yang dibenarkan adalah tetap sumpah demi Allah, sumpah wallahi billahi tallahi. Dan juga tadi seperti yang kita lihat di video, boleh saja menggunakan Al-Quran namun dijaga adabnya. Apa itu adabnya? Harus ada wudhunya, kemudian pakaiannya menutup aurat. Ya, tadi kita lihat agak celana pendek, kelihatan lututnya. Maka subhanallah menjaga auratnya karena memegang mushaf gitu. Kemudian apalagi daripada sumpah yang namanya menggunakan media Al-Quran, ini bisa saja menjadi pagar bagi seseorang. Seorang pejabat misalnya, dia mengingat bahwasanya saya takut karena hukum orang yang namanya memperjualbelikan sumpah di dalam Al-Quran itu sangat berat sekali. Subhanallah. Ya, jadi intinya adalah pada saat bersumpah dengan menggunakan Al-Quran ini diambil itu, kalau dia bilang apa namanya, psikologisnya juga terasa gitu ya. Taglil, ya, pemberat. Karena apalagi yang tadi dibuka itu benar-benar surahnya surah At-Taubah tentang siksaan orang-orang yang suka berbohong, yang segala macam dan lain-lain. Aduh, itu jadi sebenarnya walaupun Rasulullah nggak mengajarkan, tapi di beberapa kitab itu memang diperbolehkan, begitu ya. Nah sekarang nih ada pertanyaan buat Abi nih, Abi, punten nih Bini. Saya mau nanya nih ya,
ada ngomongin masalah sumpah ini kan macam-macam nih. Tadi kalau kita lihat kan ada yang sumpah ini ya kan pakai Al-Qur'an. Nah, tapi ada juga kalau kita lihat di daerah-daerah itu kalau kita lagi nonton TV benar-benar nih jamaah juga mungkin tahu ya. Ada orang yang suka pakai disumpah-sumpah ini namanya pakai sumpah dipakein bungkus kafan, sumpah pocong. Nah, itu kumaha atuh Bi katanya. Jadi makoy kapang upar jelasi Pak dek nih Pak ngelak de kapang. Makoy kapang mungkin jelas ini. Sasabi. Makoy ya ro nakong katau mas sumpah tadinya pakai ya ro pada tobat ke hartos insya Allah ke sekedap deui Nah, bade kan, nggak diterangkeun nyambung kan? kumaha anu maksudna Nah, upami jamaah yang sumpah bingung nih. pocong Pocong. biasa tadi pinter Iya. atawi kumaha sumpah nu salaresna insya Allah Iya. ayeuna bade diterangkeun. Nah, pokoknya gini ya. Insya Allah. Saya ngerti nih. Ya. Ngerti setelah Apa yang satu katanya ini tuh? aja yang di rumah Ah, jangan itu kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi makoy kapang.